Perkenalkan, nama saya Octavia Diodenita dari kelas S1A. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Untuk jawaban soal UAS di nomor 1, menurut saya topik materi pembelajaran yang menarik adalah topik materi mengenai DKV sebagai ilmu. Karena menurut saya di dalam materi pembelajaran ini tuh membahas ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkap daya kreatif yang bisa diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri dari gambar, ilustrasi, huruf, warna, komposisi, dan juga layout. Dan di dalam materi DKV sebagai ilmu juga dibahas tentang pohon ilmu DKV yang akar utama ilmu desain mencakup antara lain seni dan ilmu komunikasi. Di dalam pohon ilmu DKV juga terdapat akar ilmu pendukung lainnya, termaksud ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, dan ilmu psikologi. Berikut beberapa contoh nyata pengaplikasian ilmu DKV yang akan saya tampilkan di atas. Untuk contoh yang pertama, saya mengambil contoh ilustrasi komik yang saya ambil dari internet. Untuk contoh yang kedua, di sini saya mengambil contoh dari desain label yang pernah saya buat sendiri. Dan untuk contoh yang ketiga, di sini juga saya mengambil contoh dari desain brosur yang pernah saya buat. Untuk menjawab pertanyaan soal UAS di nomor 2 mengenai unsur-unsur komunikasi. Untuk yang pertama, saya akan coba membahas tentang komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau biasa disebut dengan penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator juga tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga untuk memberikan respon dan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah kebalikan dari si komunikator, yang dimana komunikan itu bertindak sebagai si penerima data ataupun informasi yang diberikan oleh komunikator. Komunikan lebih sering katakan sebagai pendengar. Untuk yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah suatu pemberitahuan, kata, atau komunikasi baik secara lisan maupun tertulis yang dikirim dari satu orang ke orang lain. Pesan juga menjadi inti dari proses komunikasi yang terjalin. Untuk yang keempat, media. Media adalah alat penghantar atau sebagai perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan
atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Yang kelima adalah efek komunikasi. Di sini tuh efek komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu efek yang pertama, efek kognisi. Efek kognisi ini adalah saat si komunikan mendapatkan pengetahuan baru. Yang kedua adalah efek konasi. Efek konasi ini adalah saat komunikan mendapat efek emosional dari informasi yang diterimanya. Sedangkan yang ketiga adalah efek psikomotorik. Efek psikomotorik ini adalah saat si komunikan menentukan atau melakukan suatu tindakan dari informasi yang diterimanya. Selanjutnya, jawaban dari nomor 3 mengenai hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi juga dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang akan dikirim, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Menurut saya, di dalam perkuliahan daring yang dilakukan saat masa COVID ini sangat menghambat komunikasi, karena kegiatan pembelajaran di perkuliahan membuat pembelajaran tidak maksimal, seperti penyampaian materi atau pengerjaan tugas-tugas kelompok dan lainnya. Untuk jawaban soal UAS nomor 4, di sini akan saya tampilkan contoh tugas individu yang udah saya buat. Alasan saya memilih bentuk karya memes dalam tugas individu itu karena saya ingin menggambarkan situasi pembelajaran saat ini yang saya rasa pembelajaran secara daring itu sangat tidak maksimal, baik dalam pemberian materi pembelajaran atau tugas-tugas kelompok, karena saat pengerjaan tugas kelompok sangat sulit sekali jika tidak ada komunikasi secara langsung atau tatap muka. Dalam karya yang saya buat juga sangat berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi, karena di sini saya sebagai komunikator bermaksud untuk menyampaikan pesan kepada komunikan yang saat ini merasakan pembelajaran secara daring. Cukup sekian jawaban-jawaban dari soal UAS yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.